Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar nih para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya bosku. Hari ini sunsetnya sangat begitu indah bosku. Ini wajah saya juga terlihat begitu cerah ya. Sunsetnya di sana, mataharinya mau terbenam bosku. Ini adalah perjalanan saya menuju studio terbuka ya. Studio di mana akan menjadi tempat sejarah bagi saya ya. Karena di tempat inilah saya memulai dan merintis YouTube ini. Saya membagikan keluh kesah saya. Dan sampai saat ini kita masih berjuang di tempat ini bosku. Selamat datang saya ucapkan untuk para bosku semua yang baru datang di channel ini. Mari jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Dengan begitu para bosku semua sudah menyemangati saya dan mendukung channel ini agar lebih baik lagi ke depannya bosku. Dan tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para bosku semua yang sudah like video ini dan yang sudah subscribe di channel ini bosku. Terima kasih banyak sudah selalu setia dan sudah mendukung channel ini agar lebih baik lagi ke depannya bosku. Hari ini saya mau bercerita ya. Kita mau bercerita-cerita, maka dari itu jangan skip videonya dong bosku. Karena ada di beberapa video ya. Ada salah satu dari para bosku yang berkomentar mengenai video yang terakhir saya upload ya. Jadi komentarnya itu agak sedikit miskomunikasi bosku. Dia cakap itu saya itu resign dari tempat kerja saya saat ini bosku. Saya pastikan saya belum resign dari tempat ini bosku. Kontrak saya juga masih panjang ya. Jadi saya menghargai kontrak yang sudah saya tanda tangani. Maka dari itu saya tidak akan menyerah bosku. Saya menduga salah satu para bosku yang berkomentar seperti itu adalah bosku itu tidak menonton videonya sampai dengan selesai ya. Atau hanya melihat thumbnailnya aja. Atau hanya melihat opening videonya bosku. Maka dari itu ada sedikit miskomunikasi yang bosku sampaikan atau bosku terima ketika menonton video ini setengah-setengah atau sedikit bosku. Maka dari itu saya ingatkan untuk para bosku semua, ketika para bosku semua menonton video ini sampai dengan selesai ya, tentunya segala apapun yang saya cakap bosku, tentunya itu adalah sesuatu yang tidak menjadi miskomunikasi bagi para bosku semua yang melihat dan mendengarkan video ini bosku. Dan hal itu juga bosku, itu adalah sebuah pencapaian untuk saya ya, agar saya juga semakin hari semakin semangat lagi membuat konten-konten terbaru di channel ini bosku. Hari ini saya mau sedikit bercerita ya mengenai pekerjaan saya sebelumnya, mengenai perjalanan saya dari Indonesia dan sekarang saya sampai di Malaysia dan saat ini saya bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia bosku. Dan ini sekarang bosku kita setelah sampai ya di studio terbuka ya. Dan saya akan mengambil posisi ternyaman saya karena saya akan menceritakan perjalanan hidup saya mulai dari awal sampai saat ini saya berada di Malaysia dan saya bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia bosku. Jadi perjalanan pekerjaan saya di Indonesia itu ya bosku ya, mulai dari saya lulus sekolah itu tahun 2015. Saya lulus sekolah itu sekolah menengah atas atau SMA. Itu adalah sekolah terakhir ya. Setelah sekolah itu biasanya melanjutkan ke jenjang university atau perkuliahan bosku. Jadi setelah lulus dari SMA, saya itu bekerja di pabrik ya atau PT proses pembuatan sarung tangan karet bosku. Sarung tangan latex ya. Dan di situ saya bekerja kurang lebih 2 tahun bosku. Jadi saya bekerja itu di perusahaan pembuatan latex sarung tangan ya, sarung tangan medis bosku. Jadi proses pembuatan sarung tangan itu menggunakan latex ya bosku. Dan di situ saya mengambil posisi di bagian boiler bosku. Jadi jika para bosku semua belum tahu itu bagian boiler seperti apa, jadi bagian boiler itu lebih simpelnya seperti dapur ya. Jadi kami itu adalah pekerja yang menyediakan uap ya. Uap itu digunakan untuk memanaskan latex atau getah ya bosku. Dan di situ saya bekerja selama 2 tahun bosku. Dan setelah daripada itu bosku saya mendapatkan tawaran bekerja di salah satu perusahaan listrik negara bosku, atau sekarang disebut dengan PLN-nya bosku. Jadi saya itu bagian pekerja lapangan, bagian kantor jaga juga ya. Di salah satu kantor jaga yang nggak jauh dari rumah saya bosku. Jadi kantor jaganya itu di depan-depan rumah saya bosku. Jadi kantor dari tempat saya bekerja itu, kantor elektrik itu ya, itu tepat di rumah saya bosku. Jadi melangkah ke depan saja sudah sampai bosku. Jadi saya bekerja di situ kurang lebih kalau tak silap 4 sampai 5 tahun ya bosku.
Maka dari itu bosku, kalau urusan untuk listrik atau elektrik ya, instalasi listrik rumah atau jaringan, saya tahu bosku sedikit-sedikit sih. Karena saya itu pekerja di lapangan ya. Jadi jaringan instalasi listrik itu jika ada kerusakan, maka saya dan tim saya yang bertugas ketika waktu itu untuk memperbaikinya bosku. Sedikit banyaknya saya paham mengenai listrik atau elektrik bosku. Setelah daripada itu saya resign juga ya. Saya resign dan saya melanjutkan pendidikan dan saya bekerja di yayasan bosku, yayasan pendidikan ya. Dan disitulah saya menikah bosku. Di sewaktu saya bekerja di yayasan pendidikan, dan disitulah saya bekerja dan disitulah saya menikah ya. Dan kami juga tinggal di rumah yang diberikan oleh bos ya, bos di mana kami tempat bekerja. Di situ saya tinggal bersama dengan istri ya. Di rumah itu diberikan secara percuma bosku. Jadi free ya, tak ada bayaran apapun. Kami hanya membayar air ya, lainnya itu free. Elektrik juga free. Tempat tidur free. Jadi saya juga berterima kasih ya atas bos saya yang sudah mengizinkan saya bekerja dan memfasilitasi saya selama saya bekerja di salah satu yayasan pendidikan yang ada di Indonesia bosku. Jadi yayasan pendidikan itu maksudnya adalah sekolah bosku. Jadi sekolah itu mengajar banyak anak-anak ya, mulai dari pendidikan usia dini, taman kanak-kanak, sampai dengan jenjang sekolah dasar bosku. Bahkan saat ini itu sudah merambah ke pendidikan sekolah menengah pertama ya bosku. Itu ada di Indonesia. Dan setelah kurang lebih 2-3 tahun saya bekerja di situ, saya harus resign bosku. Seperti di video sebelumnya, saya harus resign karena saya mendapat kabar kalau orang tua saya itu sakit ya. Waktu itu sakit diabetes, sekarang udah sembuh. Jadi saya resign, saya putuskan untuk menjaga orang tua ya. Dan syukurnya bosku, sewaktu kami menjaga orang tua kami itu sekarang sudah pulih total ya bosku. Berhenti dari yayasan pendidikan sekolah yang ada di Indonesia bosku, saya itu memutuskan beberapa kali kerja waktu paruh ya. Jadi saya itu mengerjakan seperti welding, saya juga mengerjakan percetakan ya. Jadi banyaklah bosku, hasilnya sedikit ya, tapi pekerjaannya banyak bosku. Saya mulai belajar welding, itu teknik pengelasan, dan saya juga belajar sedikit pertukangan, bangunan. Meskipun sampai sekarang saya belum mahir bosku, saya belum pandai ya. Saya masih ikut-ikut saja. Dan saya juga belajar sedikit teknik editing. Di usaha percetakan itu sampai sekarang masih ada ya bosku, yang ada di Indonesia ya. Jadi usahanya itu ditutup meskipun peralatannya masih ada, tapi karena istri nggak pandai ya editing, jadi usahanya harus ditutup sementara bosku. Meskipun saya sudah training istri ya, tapi istri kepalanya panas dan dia katakan pekerjaan itu tidak cocok untuknya. Jadi saya juga nggak mau memaksakan kehendak saya ya bosku. Daripada nanti saya ajari terus menerus, toh kepalanya nanti jadi meledak ya. Karena memang nggak masuk bosku. Saya juga mengajarkannya itu kadang-kadang harus mengeluarkan banyak keringat ya. Jadi saya sadari istri memang nggak bisa menerima pelajaran untuk teknik editing ya. Dan usaha percetakan editing itu untuk sementara ini ditutup ya bosku. Mungkin nanti saya jika kembali lagi ke Indonesia, usaha itu akan dibuka kembali bosku. Dan setelah ada usaha yang ada di rumah ya, ada kedai, ada juga itu tadi usaha jasa editing. Waktu itu saya searching di internet bosku, di Facebook, saya searching di Google. Jadi saya orangnya itu suka mencari-cari informasi ya di internet, dan saya dapatkan satu lowongan pekerjaan atau jawatan kosong yang ada di Malaysia bosku. Jadi saya lihat jawatan kosong itu adalah di posisi perkebunan kelapa sawit ya. Jadi saya coba-coba bosku. Saya coba-coba dan saya ikuti setiap tahap satu persatu sampai dengan selesai. Saya ikuti semua, saya penuhi semua berkas yang diminta, dokumen-dokumen. Dan pada akhirnya bosku, saya itu diterima ya. Saya itu diterima di perkebunan kelapa sawit. Dan hasilnya saat ini seperti ini bosku. Saya bekerja di perkebunan sawit ya. Dan sewaktu saya bekerja di perkebunan sawit pertama-pertama bosku, memang terkejutlah badannya. Karena saya sebelumnya itu nggak pernah bekerja di perkebunan ya. Pernah sih bekerja di perkebunan, tapi pekerjaannya itu nggak setiap hari ya bosku. Jadi contohnya menanam jagung ya. Menanam jagung, hari ini ditanam, beberapa minggu lagi disemprot, diracun, beberapa minggu lagi itu dibaja atau dipupuk, beberapa minggu lagi itu diracun kembali, dan sampai dengan panen bosku. Jadi prosesnya nggak lama ya. Dan sampailah saya di Malaysia saat ini bosku. Saya bekerja di perkebunan kelapa sawit ya. Saya mulai tes, saya mulai training di sini. Ya tangan saya juga ada pecah-pecah seperti ini.
Itu adalah bukti kerja keras bosku. Jadi jangan malu kalau tangan pria seperti ini ya. Apalagi untuk wanita-wanita, para amoy-amoy. Kalau punya pasangan hidup yang tangannya seperti ini, oh pertahankan ya. Karena itu adalah salah satu contoh pekerja keras ya. Itu adalah salah satu contoh pria tersebut adalah pekerja keras. Tapi nggak semua juga seperti itu bosku. Ada juga para pria yang pekerja keras ya. Tapi di bidang lain ya bosku, di profesi pekerjaan lain ya, seperti office. Ada banyak sih bosku, bukan cuma pekerja lapangan ya, bukan cuma pekerja perkebunan kelapa sawit ya. Meskipun tangannya nggak seperti ini bosku, bukan berarti dia nggak pekerja keras ya. Saya itu canda aja. Nanti para bosku itu yang wanita ya, waktu mengecek tangan pasangannya, tangannya nggak seperti ini. Lalu hubungannya N. Jadi saya pula yang mungkin nanti disalahkan bosku. Jadi saya itu hanya canda saja ya bosku. Jadi seperti itulah perjalanan singkat bosku, perjalanan saya bekerja di Indonesia sampai di Malaysia bosku. Jadi untuk para bosku semua, apapun pekerjaan para bosku semua saat ini ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Hari esok siapa yang tahu bosku, tetap semangat untuk menjalani setiap proses, tetap semangat untuk menjalani setiap apapun yang ditanggung jawabkan untuk kita bosku. Apapun usaha pekerjaan para bosku saat ini ya tetap semangat ya. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan mendatangkan kebaikan pula di masa yang akan datang bosku. Meskipun awal-awalnya saya katakan itu saya sangat belum terbiasa bekerja di perkebunan sawit ya bosku. Tapi seiring berjalannya waktu bosku sampai saat ini ya saya sudah mulai terbiasa dan saya sudah mulai nyaman bekerja di perkebunan kelapa sawit ya. Dengan teknik dan cara pekerjaannya itu saya sudah pelajari dan saat ini saya sudah lebih mahir daripada sebelumnya ya. Meskipun saat ini saya harus belajar lagi ya. Karena belum sempurna juga. Masih banyak yang harus dikoreksi, masih banyak yang harus diubah bosku. Tapi saya selalu berprinsip ya, jika orang lain mampu, saya harus mampu. Jika orang lain bisa, saya harus bisa. Jika orang lain bisa sukses, tentunya saya harus sukses. Saya juga mengingatkan untuk para bosku semua supaya mengambil prinsip itu ya bosku. Jangan pernah menyerah. Lihat di sekeliling bosku semua ya. Orang-orang yang sedang berjuang di sekitar para bosku semua ya. Orang itu bisa berjuang, bisa berjaya. Kenapa kita harus menyerah ya? Untuk para bosku semua jangan pernah menyerah ya bosku. Karena saya yakin percaya ya, jika para bosku semua tetap berpegang teguh pada pendirian, tetap optimis, tetap tidak menyerah, tentunya kesuksesan akan datang ke dalam kehidupan kita masing-masing bosku. Sekarang azan sudah berkumandang ya, dan saya harus menyelesaikan video ini. Dan di akhir video saya ucapkan terima kasih banyak untuk para bosku semua dan yang selalu support di channel ini, yang sudah like dan yang sudah memberikan komentar-komentar terbaik di kolom komentar di bawah video ini bosku. Terima kasih banyak untuk para bosku semua, tetap semangat dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan pernah menyerah bosku.